Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita, dan menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan kita mulai dengan Filipi 4 ayat yang ke-13. Tertulis demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memulai hari ini dan memulai hari-hari selanjutnya, setiap hari, biarlah kita punya sikap yang benar. Kita membuka lembaran hari yang baru dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita kesempatan di hari baru pasti akan menolong kita dan menyertai kita serta menuntun kita dalam rencananya yang baik, yang indah dan sempurna. Untuk memulai hari ini, ada 7 ayat firman Tuhan yang hendaknya menjadi pegangan kita dan terus menolong kita untuk berjalan dalam kemenangan. Ayat yang pertama, Mazmur 107 ayat 1. Di situ tertulis, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Awali hari ini dengan mengucap syukur. Tuhan itu baik dalam segala hal, dan kasih setianya itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Ayat yang kedua, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada perkara yang tidak dapat kita tanggung. Semuanya pasti bisa kita hadapi karena ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Bukan karena kekuatan kita mampu, tapi karena kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita. Ayat yang ketiga, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketakutan menghalangi kemajuan. Kalau kita takut, kita tidak akan bisa mengalami kemenangan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, tuntunan dan memampukan kita untuk hidup dalam kasih, dalam ketertiban, dalam kedamaian. Jangan takut menghadapi apapun juga. Ayat yang keempat, Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apapun kebutuhan kita hari ini saudara, percaya Tuhan sudah menyediakannya. Tuhan adalah Tuhan penyedia, Jehovah Jireh. Dia tahu apa yang kita perlu dan Dia memenuhi semuanya itu. Ayat yang kelima, Matius 19 ayat yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang kelihatannya mustahil, ingatlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dia sanggup melakukan segala perkara, dan di dalam Dia ada kuasa yang tidak terbatas. Ayat yang ke-6, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah. Kalau hari ini ada masalah, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Masalah yang ada tidak akan melampaui kekuatan kita. Kita pasti akan mampu menghadapi semuanya dengan pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-7, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Muliakanlah Tuhan dengan hidup kita di sepanjang hari ini, agar kehidupan kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, dan agar mereka dapat mengenal Tuhan melalui cara hidup kita. Percaya Tuhan selalu ada bersama kita, menolong kita, menopang kita, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan, sukacita, membangkitkan iman kami, memberikan kami pengharapan, menolong kami untuk mengerti bahwa selalu ada jalan di dalam Tuhan. Engkau bersama kami, Engkau Immanuel dalam segala keadaan. Dan karena itu kami tidak takut, kami tidak akan gelisah, tidak akan khawatir, tidak akan cemas. Sebab Tuhan, Engkau pasti akan menyediakan jalan-jalan yang terbaik. Pintu-pintu terbuka, ada terobosan dalam hidup kami. Oleh kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya Tuhan dapat lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan itu di dalam hati kami, sehingga kami mengingatnya dan menghidupinya setiap hari. Kami serahkan setiap rencana kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan oleh kuasa pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan menyediakan mujizat yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami berkat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.